Ya, jadi sekarang kita akan membahas bagaimana cara merumuskan formulasi untuk node 2 ya, karena node 2 ini berperan sebagai titik transshipment atau intermediate ya. Sehingga eh, prinsipnya sama tapi agak sedikit berbeda dengan titik source maupun sink ya. Nah, untuk titik 2 kita harus mengklasifikasikan yang mana yang merupakan inflow, yang mana yang merupakan outflow. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau yang outflow kita bisa beri tanda negatif. Kalau yang outflow itu negatif ya. Ada 25, 24, kemudian 23 ya. Jadi kalau inflow-nya itu ada 02, 42 ya. Jadi pastikan semua arc yang terhubung pada titik 2 itu terangkum dalam model matematis, terformulasikan ya. Nah, sekarang kita coba list ya untuk yang inflow terlebih dahulu ya. X02 itu yang inflow, kemudian X24, kemudian kalau yang inflow itu kan positif ya, jadi X02, X24 positif. Nah, kalau yang outflow berarti ada X25, kemudian X24, ada X23. Nah, masing-masing tandanya negatif ya. Sedangkan untuk yang di ruas kanan itu isinya adalah requirement atau capacity. Nah, sedangkan di titik 2 ini tidak ada requirement maupun capacity sehingga eh, di ruas kanan itu sama dengan nol ya. Dan untuk tandanya karena ini adalah permasalahan eh, yang jumlah capacity dan jumlah demand-nya itu sama, seperti yang saya sebutkan tadi, untuk membuat proses komputasinya itu lebih efisien, maka kita harus pastikan bahwa jumlahnya itu harus sama. Pertama, kemudian yang kedua, tandanya juga harus sama dengan. Ya, seperti itu. Jadi, untuk yang node 2 ya. Untuk yang node 2 di sini X02-nya itu positif ya benar, kemudian X24-nya juga positif, yang lainnya itu negatif ya dengan ruas kanan sama dengan nol ya. Nah, sekarang untuk yang titik 3 juga sama ya, titik 4 juga sama, titik 5 juga sama ya. Jadi ini merepresentasikan setiap titik ya. Jadi karena total ada 8 titik, maka ada 8 eh, formulasi ya, ada 8 baris. Nah, sedangkan gimana cara memodelkan untuk yang titik terminal ya, sing node ya. Untuk yang sing node sama juga konsepnya ya. Di sini karena sing node-nya itu ada 5, 6, dan 7 ya. Maka kita coba ambil salah satunya, misalkan SingNode 7 ya. SingNode 7 ya. Berarti pertama kita list dulu yang mana outflow, yang mana inflow. Yang mana outflow, yang mana inflow. Nah, di sini yang inflow itu ada 37. Kemudian yang outflow ada 76. Nah, berarti untuk memodelkannya ya, kita harus memastikan bahwa kedua arc tersebut tercover dalam formulasi untuk titik 7. Berarti X
ada X37 karena dia inflow maka dia positif, sedangkan kalau dia outflow maka dia negatif. X76. Nah, di sini jumlah eh, jumlah yang harus diterima itu harus sama dengan 6. Ya, seperti itu. Jadi X37 dikurangi X76 sama dengan 6. Ya, oke. Nah, ini yang disebut dengan incidence matrix ya, atau matriks yang tadi saya bilang itu yang punya karakteristik eh, seperti TU matrix ya. Jadi eh, untuk setiap kolomnya itu eh, ada pasangannya ya, saling berpasangan gitu. Kemudian tandanya eh, juga berlawanan, tandanya berlawanan ya. Tandanya saling berlawanan kayak gitu. Oke. Nah, sekarang untuk permasalahan shortest path problem ya. Sekarang gimana caranya kita memodelkan shortest path problem sebagai minimum cost flow problem ya. Jadi eh, sebenarnya permasalahan shortest path ini adalah tujuannya untuk mencari jalur terpendek dari titik 0 ke titik 8 ya, dari sini ke 8 ya. Tujuannya adalah untuk mencari rute terpendek dari 0 ke 8 dengan persyaratan pertama ya, arahnya harus sesuai ya. Arahnya harus sesuai dengan panah yang ada pada setiap arc ya. Oke. Dan juga tentu saja ya setiap arc itu hanya boleh dilalui sekali ya. Kalau dilalui lebih dari sekali maka biayanya akan eh, tidak efisien seperti itu. Nah, caranya untuk memodelkan permasalahan shortest path ini sebagai minimum cost flow adalah dengan memodelkan, eh, memanipulasi eh, data kapasitas dan requirement-nya. Ya. Jadi, maksudnya adalah kita harus memastikan bahwa jumlah supply-nya itu harus satu dan jumlah requirement-nya sama dengan negatif satu. Seperti itu. Konsepnya mirip dengan yang tadi, ya. Jadi di sini positif ya untuk titik sink-nya, maaf source-nya, kemudian titik sink-nya itu satu, ya. Jadi eh, dengan cara seperti itu, maka eh, setiap biaya akan dikali dengan variabel yang maksimal sama dengan satu. Jadi untuk dalam pemodelan matematisnya pada akhirnya ya nanti akan jadi X-nya itu ya antara 0 atau satu seperti itu ya. Jadi eh, tidak bisa melebihi angka satu karena memang eh, total flow yang masuk sama dengan total flow yang keluar itu sama dengan satu. Nah, di luar itu modelnya sama. Nah, sekarang kalau maksimum flow itu adalah mirip ya dengan eh, karakteristiknya karakteristiknya mirip dengan minimum cost flow, network flow problem ya, yaitu pengiriman dari sources ke sink. Cuman bedanya di sini adalah
tujuan utamanya untuk memaksimasi jumlah total flow dari source ke sink. Ya, jadi di sini eh, problemnya adalah maximization. Oke. Nah, kemudian ya, karena di sini permasalahannya maksimasi sehingga tidak ada cost. Tapi tetap harus ada eh, trade-off-nya. Ya, trade-off-nya di sini adalah kapasitas flow, bukan kapasitas dari supply ya. Bukan kapasitas dari titik source, tapi kapasitas dari flow atau setiap arc. Ya, kapasitas untuk setiap ada di sini berarti kapasitas maksimum pengiriman dari titik 0 ke 2 itu 12, dari 1 ke 3 itu 20. Dari 2 ke 5 itu 6 dan seterusnya, ya. Jadi eh, jumlah pengirimannya itu yang kita cari dengan kapasitas maksimum setiap flow diketahui. Sekarang gimana cara memodelkannya? Ya, pertama eh di sini kita mau memaksimumkan pengiriman, ya, memaksimumkan flow-nya, jumlah flow-nya, ya. Di sini flow-nya itu x0 dan s1. Maksudnya dari mana ke mana? Maksudnya adalah kita menambahkan, ya, node baru, node baru yaitu node S, ya, di sini dengan pengiriman ke 0 dan 1. Ya. Dengan begitu, total flow yang didapatkan itu sama dengan S0 ditambah S1. Ya. Dengan eh, kapasitasnya unlimited. Ya. Ya, ini untuk yang maksimasi objective functionnya. Sedangkan untuk memodelkan setiap constraint-nya juga sama, eh, perlu memodelkan untuk setiap titik. Ya, jadi ini berarti kalau yang baris pertama itu titik 0, kemudian baris kedua itu titik 1, ya. Di sini titik 2, ini titik 3 dan seterusnya. Selain eh, nah, matriks ini adalah matriks untuk memastikan bahwa flow itu balance ya. In inbound atau inflow-nya itu harus sama dengan total outflow. Nah, sekarang untuk yang baris terakhir, yang paling bawah ini, dia memberikan batasan untuk kapasitas. Jadi setiap arc itu kan tadi dibatasi oleh kapasitas. Contohnya untuk arc X02 itu harus kurang dari sama dengan 12. Nah, itu dimodelkan pada constraint tersebut. Ya, jadi untuk setiap arc itu diberi batasan constraint kapasitas maksimalnya. Nah, sekarang kasus network flow yang terakhir yaitu critical path analysis, ya. Jadi critical path analysis ini sedikit berbeda dengan konsep yang sebelumnya. Kalau konsep yang sebelumnya itu adalah network di mana yang bertujuan untuk menentukan pengiriman flow dari titik source ke titik sink. Nah, sekarang kalau critical path analysis ini adalah sebuah jaringan yang menggambarkan urutan atau precedence dari kegiatan-kegiatan. Nah, biasanya CPA ini digunakan dalam project planning seperti itu. Nah, untuk deskripsinya, eh, si CPA ini bisa dideskripsikan dalam bentuk jaringan, ya. Nah,
Di sini bedanya kalau titik itu